Halo adik-adik, selamat datang di Bimbel Himalaya, bimbelnya para juara. Dengan saya, Bu Necun, Tentor Bahasa Indonesia Bimbel Himalaya. Dalam video kali ini, kita akan kembali membahas soal bahasa Indonesia, yakni soal TKA. Yuk kita mulai. Oke, kita bahas soal berikut ya, adik-adik. Di dalam contoh soal terdapat kutipan cerpen yang dikutip dari cerpen Senja di Jakarta karya Seno Gumira Adi Dharma. Nah, sebelum itu kita baca soalnya terlebih dahulu. Pendeskripsian watak tokoh kami yang tahan terhadap cobaan hidup diungkapkan melalui. Oke, adik-adik, dalam menentukan pendeskripsian watak, di dalam suatu cerpen terbagi menjadi dua, yakni watak secara langsung dan juga secara tidak langsung. Apabila secara langsung, maka di dalam cerpen sudah dijabarkan dan sudah dideskripsikan oleh penulisnya. Berhubung di dalam cerpen ini tidak dijabarkan pendeskripsian secara langsung, maka otomatis watak yang ada di dalam cerpen bisa saja disampaikan secara tidak langsung, yaitu dari perilakunya. Kemudian dari dialog antar tokoh, kemudian dari jalan pikiran tokoh, dan yang terakhir dari kondisi fisik dan lingkungan tokoh. Nah, adik-adik, oleh karena itu sebelum kita menentukan watak tokoh kami, kita harus tahu tokoh kami yang dimaksud itu siapa sih? Nah, kita baca cerpennya terlebih dahulu. Jadi, bagaimana nasib kami sekarang, Pak? Tanya seorang ibu dengan suara serak, matanya merah menahan tangis. Lelaki berkumis tebal di hadapannya hanya menghela napas panjang. Surat pemberitahuan sudah keluar, Bu. Kalian harus pindah sebelum akhir bulan. Suara ibu itu pun meninggi. Pindah kemana, Pak? Kami sudah bertahun-tahun tinggal di sini. Anak-anak kami sekolah di sini. Apa pemerintah tidak memikirkan nasib kami? Lelaki itu menjawab datar. Ini demi pembangunan, Bu. Pemerintah sudah menyiapkan tempat relokasi. Terdengar cibiran sinis dari seorang pemuda di belakang ibu itu. Relokasi? Tempat seperti apa itu? Jauh dari mana-mana tanpa kepastian hidup. Nah, watak tokoh kami dalam teks tersebut adalah penggambaran yang disampaikan pada dialog tokoh ibu pada kalimat nomor 1. Bagaimana nasib kami, Pak? Jadi ibu adalah bagian dari kami. Orang-orang yang harus pindah untuk direlokasi karena tempat tinggalnya akan dilakukan pembangunan. Itu ya garis besarnya, teman-teman. Kita lihat di jawaban A. Deskripsi fisik dan suasana batin tokoh ibu dalam menghadapi keputusan pemerintah. Apakah di sana sudah dideskripsikan fisik dan suasana batin ibu? Jawabannya iya. Namun, pendeskripsian fisik belum menunjukkan bahwa watak tokoh kami adalah watak yang tahan terhadap cobaan hidup. Jadi, jawaban A merupakan jawaban yang kurang tepat. Apakah B, reaksi tokoh lelaki terhadap kekhawatiran yang disampaikan ibu dan pemuda itu terletak pada kalimat terakhir ini ya. Ini cibiran sinis dari seorang pemuda di belakang ibu. Apakah mencibir itu sudah termasuk tahan terhadap cobaan hidup? Bukan, jadi jawabannya belum tepat. Oke, apakah C, pernyataan sinis pemuda terhadap tempat relokasi yang ditawarkan pemerintah? Hampir sama seperti pernyataan yang B ya teman-teman, jadi yang C bukan merupakan jawaban yang tepat. Oke, yang D, pertanyaan, pernyataan, dan reaksi tokoh ibu saat menyuarakan keresahan kolektif.
Oke, pertanyaan. Pertanyaan Ibu ada beberapa ya. Ada pertanyaan, jadi bagaimana nasib kami sekarang, Pak? Kemudian, suara pindah kemana, Pak? Kami sudah bertahun-tahun tinggal di sini. Nah, oke. Kemudian yang terakhir, reaksi tokoh Ibu saat menyuarakan keresahan kolektif. Oke, jelas ya. Di sini si Ibu mengungkapkan bahwa Ibu itu sebenarnya tidak mau, tetapi Ibu harus melakukan dan berusaha untuk tetap tegar mempertahankan nasibnya yang ada, yang merupakan warga yang bertempat tinggal di daerah tersebut. Hal itu didukung dari pernyataan, pindah kemana Pak? Kami sudah bertahun-tahun tinggal di sini. Anak-anak kami sekolah di sini. Apa pemerintah tidak memikirkan nasib kami? Oke, jadi jawaban yang D itu bisa saja merupakan jawaban yang benar. Kita centang terlebih dahulu ya teman-teman. Kita lihat pernyataan yang terakhir, latar sosial yang ditunjukkan melalui konflik relokasi antar warga dan pemerintah. Latar sosialnya ini kan belum diketahui ya di mana ya. Hanya sekedar percakapan antara si tokoh Ibu yang merupakan perwakilan dari kami. Jadi yang E bukan merupakan jawaban yang benar. Jawaban yang benar adalah yang D. Oke. Bagaimana pembahasan soal TKA kita kali ini? Semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.